Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sini Sasri, NIM 21650033 dari kelas A. Baik, di sini saya akan mereview proyek tim manajemen. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tetap waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka pada sebuah proyek. Waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit masalah jadwal adalah alasan utama bagi peraturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Suatu dimensi dari tipe inovator, Myers-Briggs terfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan terbatas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara pada lainnya tidak JVP. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan tentang jadwal. Medias snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk mengolimpiade Olimpiade musim panas 2004 dengan yang diselenggarakan di Athens, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembuka prediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan untuk mencakup bangunan baru yang indah, keamanan yang sistem transportasi di Athens sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura pada bekerja konstruksi masih bekerja pada upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengolahan jadwal menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisi kegiatan, identifikasi kegiatan khususnya bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebanyak digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya yang berkira durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengolah perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen proyek. Planning, schedule manajemen. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, formal pelaporan, deskripsi proses. Mengidentifikasi aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditentukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci besarnya. Penjelasan
penjelasan untuk memahami semuanya pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas list perubahan tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor, dan identifier kegiatan, deskripsi kegiatan singkat aktivitas, atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Miletones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dalam bekerja untuk menyelesaikan miletones. Miletones merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan jadwal dan tujuan menentukan kemampuan. Mengaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Mandor melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logs. Discretionary definisi oleh tim proyek kadang-kadang disebut soft log dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Eksternal melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Neurodiagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas psikologi. Neural diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Seringkali disebut aktivitas AOA neurodiagram. Aktivitas digambarkan dengan panah nodes atau lingkaran adalah jadwal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi Finch-Toster. Proses pembuatan diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada anak panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dan kiri kanan. Carilah broad dan gabungan broad terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah menggabungkan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki definisi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebagainya. Tidak ada anak panah yang memotong network diagram AAW. Percentage diagram PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak panah menggambarkan relatif antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan
oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Teks tipes. Contoh PDM Neutron Diagram. Estimasi research kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang kuat, yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material memperkembangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagian sulit yang akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa. Apakah sumber daya yang diperlukan tersedia? Sebuah reverse breakdown adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenis. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari yang kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang dilakukan pekerjaan harus membantu pembuat inovasi dan seorang ahli yang mengajinya. Estimasi hard point. Estimasi yang dicangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Hard point estimatis diperlukan untuk dan simulasi on the crawl. Pembuatan penjadwalan. Penggunaan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal dan awal akhir proyek. Tujuan utama adalah untuk membuat jadwal proyek dan realistis, untuk menyediakan bahan dan pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi untuk proyek. Tool dan teknik penting diantaranya penjadwalan, triage, dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan menyelesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan. Atmos hitam, sebuah meletenes, batang hitam tebal, ringkasan teks, batang tipis horizontal, durasi setiap teks, panah dependencies between text. Gantt chart for projects. Gantt chart proyek peluncuran software. Menambahkan militantness pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian militantness, terutama untuk proyek-proyek besar. Militantness menekankan peristiwa penting atau progresi pada proyek. Secara formal membuat militantness dengan cara memasukkan teks durasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tongkok. Smart
Certria, Milotones baru. Contoh Tregging Granger. Sekian dari materi saya, penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.